Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terpilih bagi kita di saat ini di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-49. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-39. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah firman yang hidup, di saat ini Tuhan kami boleh mengucap syukur untuk kuasa-Mu dan kasih-Mu bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bapa. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami mohon kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Kuasai hati dan hidup kami. Jadikanlah hidup kami benar-benar menjadi ladang untuk pertumbuhan benih firman-Mu Bapa. Mampukan dan layakkanlah kami, supaya kami layak sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita di saat ini, dengan judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman serta terus melakukannya dalam hari-hari hidup kita dengan baik dan benar. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari pembacaan Injil Lukas 24 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-49 hari ini,
diberikan tema kebangkitan Yesus yang memberi kekuatan. Saya ulangi, kebangkitan Yesus yang memberi kekuatan. Hari ini kita melihat bahwa dunia dan gereja tidak berdaya lagi dalam menghadapi wabah virus COVID-19. Di kalangan orang-orang Kristen timbul keresahan, kekecewaan, bahkan penuh tanda tanya. Mengapa gereja atau tempat-tempat ibadah harus ditutup, harus dihentikan? Sampai-sampai perayaan Paskah pun, perayaan kebangkitan Tuhan Yesus pun, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dirayakan oleh umat Kristen tidak semeriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Walaupun demikian Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang pasti bagi kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap meyakini bahwa kebangkitan Tuhan Yesus tetap luar biasa. Kita tetap meyakini bahwa kebangkitan Tuhan Yesus tetap menghebohkan dunia. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus sungguh-sungguh bangkit dan Dia membangkitkan dirinya dari antara orang mati. Dan kebangkitan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan itu adalah sungguh-sungguh nyata dan tidak pernah direkayasa, tidak dibuat-buat. Kubur yang kosong dan penampakan-penampakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sesungguhnya adalah bukti yang sangat autentik, bukti yang sangat kuat, memberikan sebuah pemahaman dan pengertian kepada kita bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup dari antara orang mati. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang Kristen atau setiap orang percaya, kita akan hidup oleh kebangkitan itu. Walaupun hari ini kita ada dalam cobaan, kita ada dalam cobaan dan tantangan yang teramat berat dalam hidup kita. Tetapi yakin dan percaya bahwa setiap orang Kristen akan hidup oleh kebangkitan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus Kristus telah membuat para murid seolah-olah kehilangan harapan dan kepercayaan. Mereka mulai kehilangan akan keyakinan dan kepercayaan. Mereka penuh ketakutan dan kecemasan. Para murid direndahkan dan dikucilkan. Karena Yesus yang adalah satu-satunya pengharapan mereka. Karena Yesus yang adalah satu-satunya kekuatan bagi mereka telah mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan dan renungan kita di saat ini, kita melihat bagaimana sikap Yesus yang berusaha untuk menghilangkan sikap keraguan-raguan dan rasa takut pasca kematiannya. Yesus hadir
di tengah-tengah mereka dan menyapa dengan kata yang penuh kelemah lembutan. Damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sapaan yang begitu lembut, sapaan yang begitu membangun. Damai sejahtera bagimu. Namun, sapaan itu membuat murid-murid semakin takut dan mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah hantu. Di ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-37. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari ayat 38 sampai 41, Tuhan Yesus memberi pemahaman kepada para muridnya bahwa ada perbedaan antara hantu dan manusia, di mana hantu tidak punya daging dan tidak punya tulang, tetapi aku mempunyai daging dan tulang. Bahkan Yesus menunjukkan tangan dan kakinya dan menyuruh murid-murid untuk merabat tubuhnya. Bahkan ia bertanya kepada murid-muridnya, adakah padamu makanan di sini? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, semua hal itu dilakukan oleh Yesus dengan satu tujuan, dengan satu maksud, untuk menghilangkan keraguan-raguan dari para murid dan mau membangkitkan rasa percaya akan kebangkitan kepada Kristus di tengah-tengah kehidupan para murid-muridnya. Di ayatnya yang ke-42 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Yang hendak membangun kembali kebersamaan. Yesus hendak memulihkan keraguan-raguan dan ketidakyakinan para murid akan kebangkitan itu. Yesus ingin supaya murid-murid melihat kisah sebelum Yesus mati, bahwa ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka, mereka hidup bersama-sama di dalam sebuah kebersamaan, saling membagi dalam hal makan dan minum. Di ayatnya yang ke-44, Yesus berbicara tentang sebuah babak baru dalam sebuah pelayanan yang segera akan dimulai bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya menjadi saksi. Murid-murid akan menjadi saksi bagi penderitaan dan kematian serta kebangkitan Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-48 dan di ayatnya yang ke-49, Yesus mengikat sebuah perjanjian kepada murid-muridnya bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka, tetapi Allah Bapa di sorga akan mengirim Roh Kudus, Roh penolong yang akan menolong, memimpin dan menuntun kehidupan para murid dalam mewartakan berita keselamatan, menyampaikan kesaksian tentang penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, walaupun di tahun 2020 tidak dirayakan semeriah seperti di tahun-tahun kemarin atau di tahun-tahun sebelumnya, namun sebagai orang percaya tidak perlu kita mengeluh, tidak perlu kita takut, kita tidak perlu ragu, karena kebangkitan Kristus tetap dahsyat dan luar biasa dan tanpa direkayasa oleh siapapun dan oleh apapun. Karena itu sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh meyakini bahwa kebangkitan Kristus akan memberi kekuatan bagi kita dalam kehidupan keseharian kita untuk terus menghadapi dan menjalani kehidupan ini
dengan iman yang sungguh dan berpengharapan kepada Tuhan dalam melawan segala persoalan, segala tantangan hidup, terutama sekali dalam melawan pandemi virus corona ini. Dengan tetap meyakini dalam hati kita bahwa dengan kuasa kebangkitan itu, wabah dunia ini akan berakhir. Dan juga dengan kuasa kebangkitan, maka kuasa dosa, kuasa maut dan iblis telah dikalahkan. Dan Kristus memastikan bagi kita di dalam hidup ini sebuah warisan, yaitu warisan keselamatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu di saat ini. Kami mengucap syukur untuk kekuatan firman yang telah Tuhan nyatakan bagi kami di hari ini. Kami yakin, kami percaya bahwa dalam kehidupan kami pun sering takut, ragu, bimbang dan khawatir. Terutama di dalam menghadapi kehidupan dunia yang sangat keras, yang begitu menghujat seluruh kehidupan, sendi-sendi kehidupan kami. Terutama dalam menghadapi virus corona yang melanda dunia, yang membuat banyak orang percaya seolah-olah kehilangan harapan dalam hidup ini. Banyak gereja Tuhan yang kemudian harus melakukan ibadah-ibadah di setiap rumah tangga Kristen, yang kadang-kadang membuat kami hampir-hampir kehilangan harapan dalam hidup ini. Namun kami percaya dengan sungguh Bapa, bahwa kuasa kebangkitan-Mu sungguh-sungguh telah memberikan kepada kami pengharapan yang sungguh. Pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan itu menunjukkan bahwa Kristus telah mengalahkan kuasa dosa, maut dan iblis. Dan dengan demikian Bapa, kami akan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Jadikan setiap kami yang mendengar firman ini sungguh-sungguh menjadi pelaku firman yang setia di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, secara khusus pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, khususnya Provinsi Papua. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin di kabupaten kota, para bupati, wali kota, kepala-kepala distrik, lurah, tetapi juga RW dan RT yang adalah wakil Allah di dunia. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka hikmat surgawi, supaya dengan kekuatan dan hikmat yang berasal daripada Allah sendiri, mereka mau memberikan, melayani yang terbaik bagi umat-Mu di tanah ini Bapa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, dalam usaha-usaha mereka untuk menangani penyebaran virus corona ini. Tuhan, berilah hamba-hamba-Mu kekuatan, kemampuan, akal budi hikmat surgawi, supaya mereka benar-benar diberkati, supaya kami juga dapat dilayani dengan baik dan benar. Terima kasih Allah Bapa di sorga, para dokter, para medis yang ada di garda terdepan. Tuhan Yesus mampukan dan layakanlah mereka, supaya mereka kuat, mereka mampu untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Jemaat GKI Marampa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. PHMJ, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bahkan semua unsur-unsur
kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu terus di dalam kehidupan ini, menjadi pewarta-pewarta keselamatan bagi setiap umat Tuhan yang dilayaninya di jemaat ini. Jadikan mereka menjadi contoh teladan dan panutan. Berilah mereka kekuatan hikmat surgawi Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh warga jemaat dari week 1 sampai dengan week 4. Dalam seluruh tugas keterpanggilan mereka, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha-usaha mereka, supaya mereka dapat bekerja, dapat berusaha dengan terus mengandalkan Tuhan yang telah memberikan pengharapan baru bagi kehidupan mereka, bahwa warisan kerajaan sorga sudah menjadi bagian bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, yang sakit yang berbaring di rumah ataupun di rumah sakit Bapa. Tuhan Yesus hadir jamah mereka, pulihkan mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, berkati obat-obatan, makanan, minuman, para medis, para dokter yang menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Allah Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan umat Tuhan di Jemaat GKI Marampah hari ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan, supaya biarlah kehidupan mereka dan kami semua dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap akan terus menjaga, menolong dan menuntun setiap umat-Mu yang ada di Jemaat GKI Marampah. Terima kasih Allah Bapa di sorga, ini kami Bapa, ini syukur kami, ini syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Bapa, ampunilah dan sucikanlah dosa-dosa kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Amin.